Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Putri Timur dari kelas 3A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sel elektrokimia, lebih tepatnya sel volta. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Sel volta lahir dari gagasan seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yaitu Alessandro Giuseppe Volta dan Luigini Galvani. Maka sel ini sering disebut sel volta atau sel Galvani. Sel volta adalah sebuah alat yang dapat mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Nah, gambar ini merupakan contoh gambar rangkaian sel volta. Komponen-komponen sel volta yaitu sel volta terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, voltmeter, yaitu komponen yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. 2. Jembatan garam atau salt bridge, yaitu komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Pada gambar ini, yang menjadi jembatan garamnya yaitu KCl. Selanjutnya, anoda atau elektroda negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Nah, pada gambar ini, logam yang dipakai sebagai anodanya yaitu Zn. Kemudian yang terakhir, katoda atau elektroda positif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Logam yang dipakai pada gambar ini, katodanya, yaitu Cu. Selanjutnya, reaksi yang terjadi berdasarkan gambar ini yaitu di anoda terjadi reaksi oksidasi atau pelepasan elektron yaitu Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Kemudian di katodanya terjadi proses reduksi atau pengikatan elektron yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sehingga reaksi sel voltanya yaitu Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nah, reaksi sel volta ini dapat ditulis dalam bentuk notasi sel, yaitu bentuk umumnya A garis 1AX plus garis 2KY plus garis 1K. A di sini melambangkan reaksi yang terjadi pada anoda, sedangkan K di sini yaitu reaksi yang terjadi pada katoda, dan tanda garis 2 ini melambangkan jembatan garam. Sehingga berdasarkan gambar ini, notasi sel voltanya yaitu Zn mengalami oksidasi menjadi Zn2+, kemudian tanda garis 2 sebagai jembatan garam, kemudian Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu. Selanjutnya, perhitungan S-sel. Rumus dari perhitungan S-sel yaitu E katoda dikurangi E anoda. Potensial sel standar atau S-sel harus bernilai positif agar reaksi terjadi spontan, sehingga E anodanya harus lebih kecil dari E katodanya. Selanjutnya, bagian-bagian sel volta. Yang pertama ada sel volta primer, yaitu komponen baterai atau sering disebut sel light change. Sel volta primer adalah baterai yang dayanya langsung habis apabila selesai dipakai atau tidak dapat diisi ulang. Baterai ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sel kering seng karbon, baterai merkuri, dan baterai perak oksida. Nah, untuk sel kering seng karbon biasanya dipakai pada komponen elektronika seperti lampu, senter, radio, jam, dan yang lainnya. Selanjutnya, baterai perak oksida biasanya digunakan pada komponen jam, kamera, dan kalkulator elektronik, dan biasanya harganya lebih mahal. Kemudian yang terakhir, baterai merkuri biasa dipakai untuk arloji dan kalkulator. Selanjutnya, sel volta sekunder, yaitu komponen sel volta yang dayanya dapat diisi ulang. Contohnya yaitu yang pertama, aki timbal. Nah, aki timbal adalah baterai yang digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil. Selanjutnya ada baterai litium. Baterai litium ini menghasilkan arus listrik lebih besar dan daya tahannya lebih lama. Baterai litium merupakan sumber bahan energi untuk mobil listrik. Kemudian yang terakhir ada sel perak seng.
Sel perak seng ini memiliki daya yang lebih besar, sehingga baterai ini digunakan pada kendaraan di arena balap seperti mobil F1. Selanjutnya ada sel bahan bakar. Contoh dari sel bahan bakar ini biasanya digunakan untuk pesawat guna menjelajahi luar angkasa, seperti pesawat ulang-alik, pesawat Challenger, dan pesawat Columbia. Selanjutnya kita ke contoh soal. Diketahui potensial reduksi standar beberapa logam berikut ini. Ada Mg, Cu, Ag, Zn, dan Fe. Pertanyaannya, manakah dari soal berikut yang merupakan sel volta? Untuk menjawab soal ini, kita harus ingat terlebih dahulu bahwa penulisan sel volta yaitu seperti ini. A garis 1 AX plus garis 2 KY plus garis 1 K, di mana A adalah reaksi yang terjadi pada anoda dan K adalah reaksi yang terjadi pada katoda. Selanjutnya untuk perhitungan E-sel yaitu E-sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Nah, syarat sel volta dapat bereaksi spontan yaitu dengan potensial sel yang positif. Dengan tanpa menghitung nilai E-selnya, kita dapat mengetahui apakah sel volta tersebut terjadi atau tidak dengan melihat nilai E katoda dan E anodanya. Syaratnya supaya sel volta tersebut terjadi yaitu nilai E anoda harus lebih kecil dari E katoda atau nilai E katoda harus lebih besar dari E anoda. Nah, untuk yang A ini Cu berarti sebagai katoda, nilai E katodanya yaitu 0,32 dan Mg sebagai anodanya, nilai E anodanya min 2,35. Nah, nilai E katodanya lebih besar daripada E anodanya, berarti yang A ini benar. Kemudian yang B, Cu menjadi katoda dan Fe menjadi anoda. E katodanya yaitu 0,32, E anodanya yaitu min 0,48. Berarti untuk poin yang B juga E katodanya lebih besar daripada E anodanya, maka yang B juga sel voltanya terjadi. Kemudian yang C, katodanya yaitu Cu, anodanya yaitu Ag. E katodanya yaitu 0,32 dan E anodanya yaitu 0,79. Nah, ini E katodanya lebih kecil daripada E anoda, maka nilai E-selnya itu negatif, sehingga yang C ini sel voltanya tidak terjadi. Kemudian untuk yang D, Ag ini sebagai katoda dan Fe ini sebagai anodanya. E dari katodanya yaitu 0,79, kemudian E dari anodanya yaitu min 0,48. Nah, nilai E katodanya lebih besar daripada E anoda, maka reaksi sel volta ini pun terjadi. Kemudian untuk yang E, Fe sebagai katoda dan Mg sebagai anoda. E katodanya yaitu min 0,48, E anodanya yaitu min 2,35. Nah, di sini nilai E katodanya juga lebih besar daripada E anodanya, maka nilai E-selnya itu positif sehingga sel volta ini terjadi. Kemudian yang terakhir untuk yang F, Fe-nya ini sebagai katoda dan Zn-nya sebagai anoda. Nah, E katodanya min 0,48 dan E anodanya min 0,78. Nah, nilai E katodanya lebih besar juga dari E anoda, maka nilai E-selnya positif dan sel volta tersebut terjadi. Atau kita dapat mencari apakah sel volta tersebut terjadi atau bereaksi dengan cara menghitung E-selnya seperti ini. Dan selanjutnya, jadi yang merupakan sel volta yaitu yang A, B, D, E, dan F. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.